Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama Bastia dari kelas 12N. Saya akan menjelaskan soal yang setelah saya kerjakan. Oke, saya akan menjelaskan soal ini. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya. Tuan Niko adalah karyawan di PT Panasonic. Terus dia mendapatkan gaji sebesar 60 juta per bulan. Setiap bulannya Tuan Niko membayar iuran kesehatan sebesar 4 juta dan iuran pensiun sebesar 1 juta. Tuan Niko sudah menikah dan memiliki satu anak. Terus pertanyaannya adalah, hitunglah pajak terutang per tahun Tuan Niko. Nah, sebelum itu kita mencari penghasilan bruto per bulan. Yaitu penghasilan bruto per bulan itu adalah gajinya Tuan Niko, yaitu sebesar 60 juta. Habis itu kita mencari pengurangan per bulan Tuan Niko. Yang pertama itu biaya jabatan biaya jabatan Tuan Niko itu 5% dikali gaji Pak Niko selama sebulan yaitu 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Nah, karena maksnya itu 500, jadi kita ambil 500 ribu rupiah. Terus yang kedua ada iuran kesehatan sebesar 4 juta rupiah. Terus yang ketiga itu ada iuran pensiun sebesar 1 juta rupiah. Nah, total pengurangan per bulan Tuan Niko yaitu 500 ribu rupiah ditambah 4 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah, yaitu sama dengan 5 juta 500. Itu adalah pengurangan per bulan Tuan Niko. Nah, habis itu kita mencari penghasilan neto per bulan, yaitu penghasilan neto per bulan sama dengan penghasilan bruto per bulan atau gaji Tuan Niko sebesar 60 juta dikurang pengeluaran per bulan Tuan Niko, yaitu sebesar 5 juta 500 sama dengan 54 juta 500. Habis itu kita mencari penghasilan neto per tahun, yaitu sebesar 54 juta 500 dikali per tahun itu ada 12 bulan. Jadi dikali 12 sama dengan 65 juta 400 rupiah, 654 juta rupiah. Habis itu kita mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Karena apa? Karena Tuan Niko sudah kawin dan mempunyai satu anak, jadi kita mengambil yang ini. Karena sudah kawin dan memiliki satu anak, jadi kita ambil yang 63 juta rupiah. Nah, habis itu kita mencari penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu sama dengan penghasilan neto per tahun dikurang PTKP sama dengan 654 juta rupiah dikurang 63 juta rupiah sama dengan 591 juta rupiah. Itu adalah PKP. Nah, habis itu kita mencari PPh pasal 21 per tahun. Nah, lapisan pertama ini sama dengan 60 juta dikali 5%. Kenapa 60 juta? Karena itu sudah paling besar. Nah, terus ini totalnya dikali 5% sama dengan 3 juta. Nah, lapisan kedua ini sama dengan 190 juta rupiah dikali 15%. Kenapa 150 juta? Dikarenakan dikarenakan PPN-nya itu yang 15% itu paling kecil 60 juta, terus paling gede itu 250 juta. Nah, kita ambil tengahan 190 juta. Kenapa ngambil 190 juta? Karena kita samain sama yang ini nih, PKP-nya yaitu 591. Nah, 190 ditambah 60 juta sama dengan 250 juta. Nah, jadi kenapa kita ngambil ini? Karena dari sini. Nah, jadi 190 juta dikali 15% sama dengan 28 juta 500. Nah, habis itu lapisan ketiga yaitu 250 juta dikali 25% sama dengan 60 juta
62.500.000. Ini hasilnya dari 250 juta dikali 25% sama dengan 62.500.000. Nah, kenapa ngambil 250 juta? Dikarenakan PPN pasal 21 yang 25% itu paling kecil itu 250 juta, paling gede itu 500 juta. Nah, karena kita sisa 200 karena udah kepake 250 juta. Nah, berarti sisa berapa nih? Kita kurang tahu dah. Habis itu nah, kita pakai lagi 250 juta. Nah, jadi kan 500 juta. Nah, sisanya di lapisan keempat yaitu 91 juta. Ini sisanya nih. Lapisan keempat itu sama dengan 91 juta dikali 30% sama dengan 27.300.000. Nah, jadi ini teh ditambah 3 juta ditambah 28.500.000 ditambah 62.500.000 ditambah 27.300.000 sama dengan ini hasilnya 121.300.000 rupiah. Nah, jadi pajak terutang per tahun Tuan Niko itu adalah 121.300.000. Nah, ini jadi pajak terutang per tahun Tuan Niko yaitu 121.300.000 rupiah. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.